Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kasus C2, analisis proses pengumpulan dan penilaian tugas perkuliahan menggunakan Alpha Miner sebagai metode, dengan fokus pada proses bisnis dari dosen. Kami memilih Alpha Miner karena proses bisnis dosen pada kasus C2 memiliki alur yang jelas dan berurutan, terbit, rekap, rilis nilai, dan feedback diberikan. Alpha Miner memang dirancang untuk menemukan dan memetakan pola urutan seperti ini secara otomatis dari event log, sederhana, tepat, dan sasaran. Mengelola tugas perkuliahan bukan hanya menerbitkan soal dan memberi nilai. Ada rangkaian proses yang harus dijalankan dosen setiap minggu di LMS. Dari menerbitkan tugas, merekap nilai, merilis hasil, hingga memberikan feedback. Namun dari wawancara kami, proses ini tidak selalu berjalan ideal. Rekap nilai masih dilakukan manual di Excel, pemotongan poin di hitungan sendiri, dan toleransi keterlambatan dikelola secara pribadi. Nilai yang mendorong kami menganalisisnya dengan proses mining. Memiliki 3 tujuan. Pertama, discovery, memetakan alur kerja dosen secara aktual. Kedua, confirmation checking, mengevaluasi apakah proses dosen sesuai SOP. Ketiga, enhancement, menemukan inefisiensi dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem LMS. Proses bisnis dosen berjalan dalam 4 tahap. Pertama, terbitkan tugas di LMS, forum, kuis, studi kasus, atau project. Kedua, rekap nilai di Excel dalam 1 hari pasca deadline. Ketiga, rilis nilai di LMS. Dan keempat, berikan feedback. Selanjutnya ada discovery. Discovery memetakan alur yang benar-benar terjadi, bukan yang seharusnya. Dari event log hasil wawancara, kami temukan alur aktual dosen sebagai berikut. Dosen terbitkan tugas, forum dan kuis tengah 1 minggu, studi kasus dan project 2-3 minggu. Setelah deadline, LMS otomatis kunci akses, tapi mahasiswa terlambat masih bisa minta izin manual. Jika disetujui, nilai dipotong 40 poin dan toleransi berlaku hingga UAS. Setelah terkumpul, dosen rekap di Excel dulu sebelum diinput ke LMS, lalu nilai dirilis dan dosen memberikan feedback. Lalu confirmation checking, membandingkan alur aktual dengan SOP ideal. SOP menetapkan 2 hal, yaitu nilai langsung di LMS dan deadline tanpa toleransi. Tapi kami temukan 4 deviasi. 1. Izin upload susulan diberikan manual, tidak tercatat di sistem. 2. Toleransi keterlambatan dibiarkan terbuka hingga UAS, jauh melewati deadline mingguan. 3. Penilaian keluar dari LMS, direkap di Excel, baru diinput kembali. 4. Pemotongan 40 poin dihitung manual, tanpa mekanisme otomatis. Keempat deviasi ini menunjukkan kesesuaian proses terhadap SOP masih rendah. Baik, selanjutnya itu ada P3net atau model yang dihasilkan. Jadi proses dimulai dari start, kemudian tugas diterbitkan di P1. Dari sini terdapat 4 cabang pilihan tugas. Yang pertama itu ada forum, kedua ada kuis, ketiga ada studi kasus, yang keempat itu ada project. Kemudian bertemu di P2. Lalu berlanjut linear, penilaian direkap, nilai dirilis, feedback diberikan, hingga selesai. Oke, baik. Untuk temuan, kami menemukan 3 temuan. Nah, yang pertama itu beban ganda administrasi. Kemudian yang kedua itu resiko bottleneck. Yang ketiga itu proses tidak terdokumentasi. Nah, untuk rekomendasinya itu sendiri kita juga menemukan 3 rekomendasi. Pertama itu mengintegrasikan fitur kelayakan remedial langsung di LMS, sehingga dosen tidak perlu rekap manual lagi di Excel. Kedua, tetapkan batas toleransi keterlambatan maksimal 1 minggu atau 2 minggu yang dikonfigurasi otomatis di sistem. Ketiga, aktifkan penalti keterlambatan otomatis di LMS. Nah, jadi untuk kesimpulannya, proses bisnis dosen pada kasus C2 ini sebenarnya sudah berjalan dengan rutin, namun ketergantungan pada penanganan manual menjadi sumber utama di inefisiensi. Solusinya jelas. Yang pertama itu otomatisasi penalti, integrasi fitur remedial, kemudian hard deadline yang tegas di sistem. Dengan itu proses dosen akan lebih efisien, terdokumentasi, dan bebas bottleneck.